Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Sebelum ke Wakil Rakyat, saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, kalau kita lihat ada beragam suara dari politisi menginginkan agar Kapolri dinonaktifkan sementara. Tapi ada politisi lain yang suaranya menyatakan bahwa nggak perlu diberhentikan. Bagaimana suara dari Pak Susno? Pertama ya, selamat sore dulu Pak Trimet, Pak Habibur Rahman, dan pemirsa. Pertama, terminologi untuk nonaktif itu di Undang-Undang Kepolisian tidak ada. Yang kedua, untuk alasan menonaktifkan atau memberhentikan juga belum ada. Karena sebagaimana dikatakan Pak Trimet, Pak Habibur Rahman, Kapolri ini sudah on the track. Kerjanya sudah berprestasi bagus. Kenapa saya katakan berprestasi bagus? Kalau mengungkap perkara pembunuhan itu biasa-biasa saja. Saya katakan dari semula kasus ini sangat gampang. Tetapi yang paling berat itu adalah membongkar tembok yang meliputi, yang membentengi, membongkar rekayasa. Itu yang sulit. Karena apa? Dilakukan oleh orang dalam, punya posisi strategis, pangkatnya tinggi, dan ternyata orangnya banyak, buktinya yang diperiksa 83 orang dan mungkin berkembang lagi. Tak gampang itu. Dan bisa dilakukan oleh Pak Kapolri, bukan Pak Kapolri saja, dibantu oleh pembantu-pembantu terdekatnya, Kabariskrim, luar biasa Kabariskrimnya. Kemudian Irwasum, luar biasa Irwasum, dan bintang 3 yang lain. Ini tidak gampang. Karena apa? Dan atas dorongan Pak Mahfud, di backup oleh pemerintah Pak Mahfud dan di backup juga oleh Presiden, ini berarti menunjukkan tembok di dalam itu tebal sekali, kuat sekali. Nah, rekayasanya dibongkar, dipreteli, dinonaktifkan, dinonjokkan, kemudian dimasukkan ke dalam tempat khusus, itu sama dengan ditahan, baru lancar dia. Nah, artinya Kapolri bersama tim khusus memainkan strategi ini luar biasa. Nah, kemudian masih ada tugas Kapolri. Kalau tugas penyidikannya, saya katakan ini sudah 80% selesai. 4 berkas sudah masuk ke penuntut umum. Ibu Putri tinggal melengkapi penyidikannya. Terus yang lain sudah menyusul. Nah, siapa yang lain? Yang terbukti 30 atau 80 sekian itu melakukan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan, itu nanti akan masuk juga. Nah, sekarang apa tugas beliau? Nah, sudah ketahuan di dalam seperti itu, tentunya beliau kan ingin bersih-bersih. Tapi kan tidak secepat itu dan menunggu timing yang tepat. Yakinlah, Kapolri akan menata di dalam, dibersihkan lagi, kemudian sehingga pembantu-pembantu terdekatnya betul-betul satu misi dan satu visi dengan Kapolri, yaitu persisi. Nah, tugas kita di luar, kita mengawal perkara ini supaya di jaksa penuntut bagus, supaya di pengadilan bagus. Dan tugas lainnya, para politisi dan masyarakat cerdik pandai, kita benahi fungsi kita ini. Mumpung Kapolri lagi berbenah. Kita benahi apa? Pengawasan yang kurang kita perbaiki. Oke, bersih-bersih di tubuh Polri dengan tembok besar yang melingkupi Sambo ini. Bang Trimet, apa yang kemudian bisa Anda sarankan kepada Kapolri untuk pembenahan polisi ini? Apa yang harus dilakukan lagi? Pertama, paralel ya, yang pidananya dan kode etik. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari 83 ini, mana yang tersangkut pidana, mana yang tidak tahu sama sekali. Karena banyak juga katanya informasinya yang sekedar hadir, tapi juga dia diperiksa. Nah, soal-soal seperti ini, jangan sampai kita juga menghukum orang yang tidak bersalah. Karena jumlahnya 83 sangat banyak ya. Bahkan ada yang informasi yang saya terima juga bahkan peraih Adi Makayasa. Nah, itu juga harus menjadi perhatian Kapolri. Kedua, konsolidasi internal. Kapolri harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Kapolri juga harus seperti itu. Tidak ada visi misi pejabat utama, kemudian para Kapolda, Kapolres, yang ada adalah visi misi Kapolri. Presisinya itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Susno, dan itu kan sudah disampaikan oleh Kapolri pada saat pengarahan ya. Nah, yang ketiga, bersih-bersih dalam pengertian saya harus terjadi mutasi besar-besaran. Yang baru keluar hari ini kan mutasi hanya untuk beberapa orang yang tersangkut pasal dan dianggap terlibat.
Maaf, kami harus potong Ya. dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan, tapi saya ingin ke Pak Habibur Rahman terlebih dahulu. Pak Habibur Rahman, kalau kita lihat tadi dari statement Pak Trimedia Panjaitan, ada 83 yang diperiksa dan harus jelas nanti mana yang pidana, mana yang kena kode etik. 83 itu bukanlah angka yang sedikit. Kalau menurut Bapak, ada yang harus dibenahikah atau bagaimana, Pak? Ya, saya pikir ya ini angkanya begitu besar karena memang posisi dari tersangka ini juga tinggi ya, dan dia pangkatnya tinggi maupun jabatannya strategis. Jadi kalau saya lihat kan itu sebagian besar dari tempat di mana beliau bertugas, juga ada dari kalau nggak salah Jakarta Selatan ya. Mulai dari bintang satunya ada kombes ya, kemudian kompol sampai yang masih junior. Mungkin kalau yang baru-baru itu ya, yang baru lulus akpol ya, itu sebatas di perintah ada di tempat. Tapi kan karena ini kerjanya tim sus ini yang luar biasa, disisir dari bawah gitu loh, sehingga yang di atas itu kalau melakukan kesalahan nggak bisa bergerak. Gitu. Dari bawah disisir, kemudian ke atas sehingga semua yang bersalah di berbagai level pasti bisa terjerat. Nah, tadi kan kemarin juga di dalam juga ngomong soal kerajaan. Kan saya tanyakan ke Pak Mahfud, Pak Kawaran, beliau yang melontarkan soal kerajaan Sambo. Bagaimana? Apakah Kompolnas selaku pengawas eksternal ada mendapatkan fakta-fakta, temuan-temuan terkait kerajaan ini di luar konteks kasus pembunuhan dan obstruction of justice ini? Dijawab beliau nggak ada, ya kan? Jadi soal kerajaan itu disimpulkan hanya dengan mengacu kepada kasus pembunuhan dan obstruction of justice ini. Nah, makanya saya pikir kemudian kita tunjukkan diagram, banyak yang diagram kan, diagram A, diagram B, ya, segala macam. Bagaimana? Beliau juga nggak tahu. Tapi yang saya ingin katakan ya, jangan terburu-buru juga kita mengambil kesimpulan. Ya, kalau tidak ada temuan-temuan lain dari pengawas eksternal, misalnya dari Kompolnas soal kerajaan ini ya. Jadi yang paling penting dilakukan adalah pengusutan kasus pembunuhan dan obstruction of justice ini secara benar-benar fair. Kalau banyak orang nggak peduli berapa jumlahnya, tindak semua. Jangan ada yang lolos. Nah, jadi kalau toh kita asumsikan ya dengan prejudice ada kerajaan itu ya dari penindakan ya, karena kita nggak ada bukti-bukti lain. Temuan pun nggak ada dari Kompolnas gitu loh. Nggak ada bukti-bukti lain. Nah, dari kasus ini yang menyuruh misalnya mencopot CCTV, ya kan, yang menyuruh memindahkan dead body, jenazah, yang menyuruh mengkamuflase luka-luka, yang menyuruh misalnya mengedit hasil otopsi, yang menyuruh apalagi macam-macam, dan yang melakukannya juga. Karena yang namanya anggota Polri tentu kan juga paham apa yang dilakukan. Oh, ini melanggar. Ini sudah merusak TKP. Nah, itu semua jangan ada yang lolos. Yang melakukan kesalahan harus ditindak. Nah, disitulah kalau kita mau ngomong soal kerajaan Sambo yang disebut-sebut. Jadi ini kan jadi lama-lama misleading. Ada soal istilah kerajaan Sambo. Kemudian ada diagram-diagram. Nah, susah kita kalau berbicara tidak berdasarkan fakta. Yang ada faktanya dulu. Baik. Dan itu yang nanti publik saat ini, yang ada faktanya dulu diselesaikan, nanti sampai ke pengadilan penindakan seperti apa, itu sangat dinanti-nanti oleh publik. Faktanya ada 83 anggota polisi yang diperiksa, artinya sangat banyak. Apakah ini kemudian artinya ada yang salah dengan sistem perekrutan atau sistem promosi yang ada atau sistem yang ada di kepolisian? Nanti kita akan bahas lepas jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.